Kertas berharga ini apa? Kalau tetap ada hubungannya sama sekolah, kertas berharga ini namanya obligasi. Suwe tapi ternyata berapa bunga. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya. Recording audio through mic. Oke, mic. Masa? Lebih tuh? Yakin? Ini sudah tiane semua. Ya enggak juga kayak gimana. Wes itu kan. Enggak usah nyebutin tahunnya kan ya? Enggak usah. Halo sobat Kamadiva Podcast. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Arko dan Mas Sony. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang sedikit berbeda dengan pembahasan sebelumnya ya. Dari kemarin kita bahas kurikulum. Ya, tentang kurikulumnya, tentang ininya lah. Sekarang kita itu akan membahas sebuah kertas yang sangat berharga. Bukan uang. Bukan uang. Katanya kertas ini berharga gitu ya. Tapi nyatanya juga banyak juga yang nggak menghargai gitu ya. Itu. Ini Kebanjiran ya, kertasnya hilang ya udah, susah ngurusnya, atau mau ngurus kertas berharga ini sekolahnya udah tutup. Cilaka itu ya. apa itu mas kertasnya itu? Kertas berharga ini apa? Kalau tetap ada hubungannya sama sekolah, kertas berharga ini namanya Obligasi. Oh bukan ya? Bukan. Oh itu surat berharga. Karena kan hubungannya sama sekolah ya Oke. kan. Nah, Ini bukan surat ya. Ini kertas ya. Ini kertas ini, bukan surat mas. Kalau surat tuh bisa nggak? Bukan kertas ya? Kalau surat itu Bisa elektronik ya? bisa elektronik ya kan, terus bisa juga mau ditata di batu itu juga bisa, itu kan surat zaman dulu ya kan. Iya. Di candi-candi ya. Di candi-candi. Oke, berarti apa ini? Ini kertas berharga ini namanya ijazah. Oke. Kenapa sangat menarik kita membahas tentang ijazah? Nah, karena begini teman-teman, terkait juga sebenarnya dengan kemarin kurikulum yang baru itu juga fenomenanya Pak Menteri pernah ngomongin bahwa ijazah nggak penting. Oh. Masih ingat itu ya? Iya, ada ya. Iya, Itu ya? ada statement itu ada. Okay. Teman-teman searching aja di YouTube banyak itu ya. Pak Menteri ngomongin itu. Sebenarnya waktu Pak Mas Menteri ini ngomongin itu bukan masalah ijazahnya tidak penting, tapi sebenarnya beliau mau mengatakan bahwa yang lebih penting dibandingkan ijazah formal itu ada sertifikasi profesi. Ya, nah sekarang juga banyak sertifikasi profesi itu kertas lagi itu juga kertas lagi. Ya, kertas lagi ya. Berarti sama-sama dong. Sama-sama Sesama kertas. Iya. Kertas berharga juga itu. Kertas berharga juga itu. Ya. Tapi namanya bukan ijazah. Bukan ijazah. Sertifikat profesi. Oh iya. Jadi sedikit berbeda ya. Bukan ijazah profesi nggak ada ya. Iya. Nah itu dinamai sertifikat profesi. Oke. Ya. Nah, apa kira-kira Mas Sony yang menarik mau dibahas tentang ijazah ini? Nah, ini ada kasus sebenarnya. Kok kasus? Jadi ada suatu kejadian gitu ya di salah satu kampus ya di Jogja atau mungkin ya di kampus-kampus lain juga ada mungkin. Tapi ngomongnya bukan sekolah ya, kebetulan ini kejadiannya di kampus. Oh gitu. iya, oke. Jadi ini ada masalah. Kepala sekolah agak aman ini. Ya. Jadi kejadiannya itu gini Mas. Jadi ada masalah administrasi di kampus yang menyebabkan kampus tersebut belum bisa mengeluarkan ijazahnya untuk mahasiswanya gitu ya. Jadi padahal udah lulus mahasiswanya. Udah darah udah lulus gitu kan. Udah lulus. Okay. Nah, ini mahasiswanya ceritanya protes gitu Mas. Waduh, protes dan udah lulus kok belum dapat ijazah gitu kan. Karena terkendala administrasi maka memang masih menunggu istilahnya on progress lah gitu ya penyelesaian masalah administrasinya. Jadi nanti kalau itunya sudah selesai ya udah ijazahnya keluar. Nah sementara belum selesai administrasinya, belum bisa mengeluarkan ijazah, kampus ini menerbitkan namanya surat keterangan lulus. Nah ini untuk bisa dipakai oleh mahasiswa tersebut gitu kan.
untuk entah melamar kerja atau apapun. Nah, tapi katanya gitu ya, di setiap lowongan pekerjaan itu yang diminta itu fotokopi ijazah. Gitu iya, ya. betul. Nah, bukan fotokopi surat keterangan lulus. Ini nggak ada, mereka belum punya. Karena itu mengalami beberapa kendala kesulitan ketika mau melamar pekerjaan, ceritanya seperti itu. Iya. Ya, Wah, ini itu. padahal penting banget kalau udah lulus tuh. Saya jadi inget kira-kira 30 tahun atau 35 tahun yang lalu. Jadi ketahuan deh. Lama banget itu kan. Bagaimana waktu itu setelah dapat ijazah itu memang harus difotokopi banyak. Terus kita kalau zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang, udah gampang pakai email gitu ya. Kalau dulu itu harus modal, kita beli amplop coklat banyak banget gitu ya kan. Dilegalisir itu ya. Ya, dilegalisir, terus dimasukin ke amplop coklat, ada surat lamarannya, terus disebar-sebar ke perusahaan-perusahaan ya. Lumayan banyak sih waktu itu sih nyebarnya gitu ya. Itu. Nah, itu Mas. Jadi sepenting itulah sebenarnya kertas berharga itu gitu kan, karena ini menentukan nasib seseorang, Mas, gitu kan. Jadi Jadi kalau itu sampai nggak ada ya beda sama nanti kalau misalnya setelah lulus sudah dapat ilmunya, yang bersangkutan itu nggak pakai itu untuk melamar pekerjaan, tapi pengen wirausaha atau apapun, itu beda lagi ceritanya. Tapi ini kita ngomong yang untuk yang option yang mereka mau lurus-lurus saja. Kalau yang nggak lurus kan kayak kita gitu. Bengkong, Mas. Iya. Jadi ya memang ngelamar kerja di mana-mana tuntutannya adalah biasanya harus ada ijazah ya kan, lalu ada syarat-syarat yang lain gitu ya kan. Terus termasuk kalau sekarang itu masih ini enggak juga sih surat keterangan kelakuan baik segala macam gitu ya. Kayaknya ya masih beberapa juga ada mensyaratkan itu ya. Mungkin kalau mau mendaftar menjadi satpam mungkin. Security gitu kan. Harus berkelakuan baik gitu ya. Iya, betul. Jangan sampai di level security nanti malah kelakuannya nggak baik gitu. Nah, itu kan bahaya nanti. Jadi nggak secure. Nah, itu boleh nanya nih, Mas. Ya. Karena kayaknya ini kasus ini tidak hanya sekali. Saya lihat sebenarnya beberapa puluh tahun yang lalu juga ada pernah perguruan tinggi yang cukup besar di Jogja, tapi waktu itu ada konflik antar yayasan dan kayaknya bubar sampai sekarang. Saya nggak tahu kabarnya itu. Bahkan kampusnya aja mangkrak gitu ya, nggak dipakai gitu ya. Ya saya nggak tahu juga nasibnya para mahasiswa itu gitu ya. Nah, kalau tadi kan Mas Sony bilangnya adalah ada urusan administrasi gitu ya. Ini langsung to the point aja ya. Urusan administrasi ini bukan masalah duit kan ya? Maksudnya mahasiswanya belum lengkap belum pembayarannya gitu. Betul. Bukan. Ini administrasi dari pihak kampusnya ke dinas pendidikan tingginya apa ya? PDDiktinya itu apa sih? Gitu. Jadi ada hubungan formalitas kampus terhadap dinas kedinasan yang belum terselesaikan, karena itu si ijazah ini belum bisa dirilis gitu ya. Karena yang mengeluarkan ijazah adalah dinas ya kan. Ya saya kurang tahu secara detailnya, tapi yang jelas itu masih di hold gitu ya, masih nunggu gitu penyelesaian itu semua gitu. Ya ini kalau ini susah kalau ini ya kan. Jadi ini memang urus jadi internal di kampus itu gitu ya. Nah, teman-teman, untuk hal ini mungkin kita mikirnya maju aja ya. Kalau ngurusin itu kan susah tuh, urusan pemerintah itu ya. Itu urusannya sama administratif, itu pasti harus diselesaikan, tapi tetap progresnya ya kita pantau bersama mungkin ya kalau untuk di kampus tersebut ya. Silakan. Betul. Nah, menurut saya sebenarnya juga ini juga mungkin buat teman-teman yang baru lulus SMA, baru mau cari kuliah. Nah, ini juga perlu hati-hati untuk mencari kampus gitu ya istilahnya ya. Untuk mencari kampus, karena kita juga harus lihat di kampus yang safe, kampus yang memang sudah kredibilitasnya udah terjamin. Nah, itu yang harus diperhatikan. Selain biasanya kalau dulu-dulu saya ikut
masuk ke perguruan tinggi itu karena ikut-ikutan temen. Oh temennya banyak yang kesana ya udah ikut kesana. Oh jurusan ini banyak yang ya udah ikutan ini gitu ya. Jurusan ini banyak cewek cantiknya gitu. Kalau itu nggak perlu ikut temen kalau itu. Naluri. ya begitu. Nah jadi teman-teman perlu perhatikan bagaimana nanti memilih kampus yang kredibilitasnya udah bagus ya, atau memang dia udah banyak ngasih lulusan ya, istilahnya jumlah lulusnya udah oke gitu ya. Gitu. Karena kalau gedung saja, ini kalau gedung saja itu belum jadi jaminan teman-teman. Jangan berpikir, gedungnya megah. Di dalamnya tahunya gimana Mas kalau pengen kita yang dilihat pertama kali waktu mendaftar ya gedungnya kan? Gedungnya ya sama saya juga dulu gitu ya, cuma ya sekarang berpikirnya gini, teman-teman harus cari tahu. Nah sekarang kan informasi gampang, teman-teman bisa searching di internet seberapa bagus kredibilitasnya, nanti akan banyak informasi di situ. Kalau perlu saya pernah searching di Google, nanyain tentang UGM untuk jurusan tertentu. Itu kira-kira di tahun 2018 waktu itu, iseng aja nyoba. Mau kuliah lagi Mas? Enggak lah. Udah kapok Mas. Oke. Nah itu ternyata di situ banyak informasi kampusnya udah berapa lama, lalu sudah ngelulusin berapa ada itu ya, transparan ya? Transparan, informasi-informasi kayak gitu udah banyak ya, transparan. Kita cari di internet aja. Lalu nanti bahkan terserap di dunia kerja mana saja. Kalau sekarang itu malah banyak juga beberapa kampus yang sudah terang-terangan mempromosikan bahwa mahasiswanya udah ada di perusahaan A, B, C, D gitu, semacam itu. Karena ini penting juga teman-teman, karena pengaruh waktu saya merantau ke Jakarta gitu ya kan, merantau ke Jakarta waktu itu saya nekat hanya merantau ke Jakarta tanpa koneksi dan sebagainya. Bawa ijazah tadi Mas? Ya, bawa ijazah. Bawa ijazah. Untung udah keluar gitu ya kan. Tidak terkendala administrasi yang berhubungan dengan uang. Oke. Nah, itu ternyata modelnya juga gap-gapan, artinya gap-gapan. Di perusahaan A di sana banyak nerimanya dari kampus mana, di perusahaan B itu ternyata banyak juga dari kampus mana dan sebagainya. Ternyata tetap ada pengaruh kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya ini kesempatan teman-teman kalau apalagi yang baru lulus SMA mau nyari perguruan tinggi ya, biar nanti ijazahnya tidak ketahan. Cari yang seperti itu. Oke. Nah, gimana Mas? Nah, kendala dengan tadi ijazah ya. Nah, sebenarnya penting banget nggak sih kita itu punya ijazah kalau mau ngelamar kerja? Apakah semua pekerjaan harus ada ijazahnya Mas? Menurut Mas Sony gimana? Jadi kalau menurut saya kalau dulu ya Mas. Oh dulu iya ya. Jadi kalau zaman kita lah ya, zaman kita itu iya gitu kan. Nggak usah nyebutin tahunnya kan ya? Nggak usah. Sudah otomatis terlihat dari penampakannya. Ya, jadi dulu itu penting Mas, karena kalau misalnya nggak ada itu ya kita benar-benar nggak dianggap ya ceritanya dari oleh perusahaan ya gitu ya. Tapi saat ini kan beda. Jadi sekarang ini kita mau kerja pun sebenarnya ada banyak website yang penting kita punya portfolio. Ini pentingnya. Portfolio, kita punya portfolio yang bisa dilihat oleh calon pemberi kerja sebenarnya. Nah, lalu yang kalau hari ini ya, saat ini ya gitu ya, yang penting portfolio. Punya ijazah, kalau misalnya nggak punya portfolio juga orang akan mikir-mikir lagi ini beneran bisa bekerja apa enggak sih si talent ini gitu ya. Gitu. Tapi kalau ada portfolio yang ditunjukkan ya, itu tingkat kepercayaannya si pemberi kerja ini akan otomatis inflasi Mas. Inflasi. Ini kita ngomongin apa ini? Jadi yang bisa inflasi nggak cuma uang aja. Ternyata ya. Jadi itu tingkat kepercayaannya tadi jadi naik gitu ya. Dan setelah naik jadi
lebih dipercaya kitanya gitu ya. Nah, jadi misalnya teman-teman punya skill untuk apa ya, gampangannya itu yang sekarang lagi umum itu kayak video editing atau foto editing ya, gitu kan. betul. Nah, ketika memberikan lamaran pekerjaan, mau melamar pekerjaan itu ya, yang penting lampirkanlah itu. Ya, Kayak hasil karya hasil gitu ya. karyanya itu ya, hasil karyanya itu. Berarti kalau programmer ngambilin ya Mas ya, ngambilin Program iya, portfolionya pasti berupa aplikasi yang dia buat atau kalau misalnya web programmer ya mungkin website yang pernah dia buat gitu kan, yang masih live, yang masih online gitu kan, semuanya kan bisa ditaruh di internet, bisa kita taruh di Google Play Store kalau aplikasi gitu kan. Nah itu kita bisa menyampaikan bahwa ini loh karyanya kita gitu kan. Nah kalau seperti itu, sudah punya seperti itu, nanti pemberi kerja akan lebih trust gitu ya, percaya gitu ya. Ya. Nah ini teman-teman karena kemajuan teknologi ya, jadi dimudahkan gitu ya. Ya jadi sebenarnya ya itu tadi kembali, kalau misalnya ijazah tadi itu dibilang penting ya kalau sehari ini ya penting-penting nggak penting sih. Kalau mau melanjutkan ke pendidikan yang Tinggi selanjutnya, misalnya dari S1 ke S2 itu mungkin penting. penting ya. Tapi kalau untuk bekerja saya pikir tergantung tempat yang mau kerja di mananya sih kalau saya lihatnya. Kalau mensyaratkan itu ya jadi penting, tapi kalau enggak ya enggak berguna juga. Nah ini pengalaman saya juga teman-teman. Jadi dulu saya ngelamar bener-bener ngelamar itu cuma di awal, tapi setelah memang sekali udah dapat pekerjaan lalu nanti mau pindah kerjaan lagi, nah itu biasanya tidak begitu penting sebenarnya syarat-syarat ijazah itu ya, walaupun memang kalau umpamanya udah masuk biasanya tetap hanya untuk formalitas ya diminta juga gitu ya. Tapi tidak justru kebalikan ini biasanya. Kalau dulu waktu saya awal-awal ngelamar memang formalitasnya harus dilengkapi dulu semua, baru ada wawancara, ada tes tertulis dan sebagainya. Nah setelah saya bekerja di istilahnya pertama kali saya bekerja itu, setelah itu saya mencoba untuk ngelamar di beberapa tempat, modelnya kebalik teman-teman. Jadi saya itu punya pengalaman bahwa saya selalu datang dulu dengan janjian dengan HRD, kita wawancara, bahkan kita dites, atau kalau perlu kita justru waktu itu kalau saya ada 2 kali atau 3 kali itu malah justru kayak saya malah mempresentasikan diri gitu ya. Saya mempresentasikan diri. Nah ini kita ngomongin tentang presentasi. Nah, next ya videonya ya. Oh iya betul. Ya, kemarin kan kita mau keinget kan berarti itu ya betul, tema presentasi. Nanti kita ngomongin presentasi gimana gitu ya. Nah itu saya presentasi diri. Jadi artinya kalau tadi Mas Sony nyebutin itu portofolio. Nah ini yang mungkin yang saya presentasikan adalah portofolio, hasil kerja dan sebagainya. Nah itu baru habis itu formalitas nyusul gitu. Bahkan saya pernah kejadian formalitas saya nyusul itu setelah 3 bulan saya kerja. Formalitasnya baru masuk gitu kan. Karena HRD-nya juga kayaknya lupa gitu. Kamu ya belum masukin ini ya. Oh ya, oke. Itu setelah 3 bulan. Buat lengkap-lengkap aja sih. Buat lengkap-lengkap aja gitu ya. Nah, tapi ada satu lagi peluang teman-teman yang kayaknya ini cukup menarik. Kita tidak hanya bisa di saat sekarang ini dengan segala macam kemajuan teknologi ini, tidak hanya kerja sama orang, Mas. Ya kayak Mas Sony inilah ya. Kerja sama orang cuma sekali, habis itu bosen gitu ya. Kerja pada diri sendiri. Pengen jadi bos untuk diri sendiri. Cuma kadang-kadang kan kita itu nggak pede, Mas Sony. Nah, gimana? Nah ini saya mau nanya nih buat Mas Sony. Di awalnya dulu kan kalau nggak salah justru Mas Sony itu di awal aja udah langsung punya company gitu ya. Nah, gimana caranya ngatasin supaya buat teman-teman ini yang nggak pede gitu untuk jalani itu. Jalanin apa? Jalanin untuk bikin usaha sendiri. Oke. Gimana mungkin bisa cerita sharing Mas Sony. Oke, ini masih terkait jasa ya berarti ya? Masih terkait jasa. Biar pede kalau mau pengen bikin usaha sendiri gitu ya. Jadi mungkin prinsipnya cuma satu. Jadi waktu itu memang saya ketika pertama kali bekerja itu pengen punya usaha sendiri gitu ya. Jadi karena ya
pengen punya apa ya, bisa ngatur ritmenya sendiri mas. Kalau kita kerja sama di company atau apa itu kan kita ikut flow ritme dari si company itu ya. Nah, itu buat saya yang apa namanya dari background yang liar ini gitu. Itu susah pasti buat diatur yang seperti itu, ngikutin ritme, harus nanti masuk jam sekian, pulang jam sekian setiap hari seperti itu ya. Memang ada tantangan sih buat saya gitu kan. Jadi saya jadi nggak bisa ngatur waktunya yang saya mau apa pakai ya. Jadi istilahnya pengennya waktu kerja ya udah kerja sebentar aja gitu kan, selesai itu sisanya saya bisa manfaatkan untuk yang lain yang nggak harus stay di situ seharian gitu kan. Gitu, itu yang mungkin kenapa kok akhirnya saya memutuskan untuk udah biar bisa punya kebebasan untuk manage waktu sendiri, itu akhirnya ya udah optionnya jalan sendiri ya. Oke. Iya. Jadi apa, karena cita-citanya itulah yang mendorong Mas Sony untuk jadi tetap pede gitu. Iya, jadi niatnya dulu Mas. Ada orang yang memang seneng untuk atas keteraturan tadi itu. Iya, betul. Ada seneng teratur atau suka diatur gitu kan. Dan mungkin bisa bisa bergerak kalau ada trigger yang ada threat ya, istilahnya ada ancaman dari luar itu, takut dipecat apa gitu kan. Nah, itu ada yang seperti itu, dan itu nggak keliru juga menurut saya gitu. Itu kan masing-masing pribadi punya pilihan gitu ya. Jadi kalau mau pede ya memang harus dari dalam sih. Pengen niatnya apa gitu. Kalau memang sudah niat ya akhirnya ya pede itu muncul dengan sendirinya. Pede yang dipaksain. Kalau nggak pede gimana Mas? Produknya bikinan sendiri gitu kan. Ya sempat di awal-awal dulu ya nggak sebagus sekarang gitu ya. Jadi ya nggak. Tapi sempat juga kan ya diremehin orang atau nggak dipercaya atau cuma buatnya kayak gitu doang gitu. Iya. Pernah sempat ya. Jadi melalui fase kayak fase gitu. Itu. Yang remehin mungkin bukan klien ya, tapi mungkin kayak ada senior atau apa gitu kan. Iya. Masa cuman bikin gituan aja gitu kan. Ya waktu itu saya bisanya baru itu gitu kan. Ya udah, saya bisanya buatnya itu yang tak jual ternyata laku gitu kan. Nah, kamu bikin yang lebih canggih malah nggak laku. Jadi akhirnya muncul pedean itu. Jadi ya ternyata barang sederhana yang saya buat waktu itu atau produk sederhana yang saya buat waktu itu ternyata ada marketnya dan terpakai, bisa bantu orang. Nah itu akhirnya bikin pede di situ. Nah, sekarang kembali ke ijazah. Oke. Teman-teman sudah kita buka tentang kerja butuh ijazah dan tidak butuh ijazah. Mau kerja yang kayak apa? Kita sudah cerita tadi. Berarti sebenarnya ijazah itu penting nggak sih? Aduh, sebenarnya ijazah itu penting nggak sih? Gitu. Mungkin ini opini ya. Tenang aja, yang punya jabatan aja berani komentar kok Mas. Gitu. Jadi nggak penting sih kalau saya. Kok pelan banget ya? Ini tadi dipelanin atau tiba-tiba turun ya volumenya? Iya, saya setuju sama yang sampaikan sama Mas Menteri itu. Ya, tidak sepenting itulah sekarang. Oke. Ya, malah kalau kita bisa benar-benar membuktikan bahwa kalau ada ijazah lebih bagus. Artinya kertas berharganya itu benar-benar bisa mewakili apa yang kita kemampuan kita gitu, mewakili kemampuan kita. Yang jadi masalah kalau kita pegang kertas berharga tersebut tapi kemampuan kita tidak selevel sama betul. Apa yang ada di situ. Itu lebih memalukan kalau menurut saya. Jawabannya Mas Sony ya. Kalau jawaban saya penting. Oke, iya. Gimana Mas? Ini opini Mas Sarko. Ini opini juga kan? Iya. Karena buat saya waktu itu penting banget saya punya ijazah supaya bisa nikah. Syarat dari mertua. Bukan di perusahaan, teman-teman. Bukan di perusahaan. Karena memang waktu itu yang
yang udah lulus duluan istri, dia udah mencapai S1, saya masih berjuang untuk mendapat S1 gitu ya. Nah, waktu itu sudah keluar statement dari calon mertua saya. Ya, bagaimanapun juga tetap harus setara. Nah, kata setara itu, nah mau nggak mau saya harus dapat kertas itu. Berarti waktu lamarannya bawa itu, Mas. Salah satunya udah ditunjukin itu. Jadi pentingnya bukan ya, ada kalanya ini sebuah harga ya, sebuah harga kayak semacam harga diri gitu ya. Atau ini juga sebuah sudut pandang seseorang terhadap diri kita gitu ya. Itu jadi ya kan apalagi ke teman-teman ya. Di Jogja ini sangat kerasa banget ya, karena kita kota pendidikan gitu ya. Orang itu kan apalagi di zaman-zaman saya dulu ya, itu orang itu hanya orang-orang tua itu bilang, wah cuma lulusan SMA, cuma lulusan SMK, cuma lulusan SD atau cuma lulusan SMP. Ini kerasa banget gitu ya, kerasa banget di kita gitu, yang kita juga masih sangat kuat pengaruh sosialnya kayak seperti itu gitu ya. Tapi kalau sekarang saya rasa tidak seperti itu sih ya, karena sekarang pun saya lihat banyak teman-teman yang masih kuliah, masih kuliah, masih sekolah aja malah justru udah dapat job kerja di mana-mana gitu ya. Karena kerjanya udah online Mas sekarang, Mas. Iya, benar itu. Kan nggak ganggu waktu, maksudnya nggak ganggu waktu yang harus pergi kemana begitu. Iya. Kalau kita dulu kan asumsi kita kerja itu kan moving ya, harus pergi keluar dari rumah gitu ya kan, kerja di tempat mana gitu kan, jadi moving gitu saya gitu. Kalau sekarang saya lihat ada beberapa, kemarin bahkan ada fenomena di Purworejo. Ini lucu juga ini ya, di Purworejo dia cuma lulusan SMK IT ya. Itu sempat dihebohin oleh tetangganya, dikira, kalau teman-teman di Jawa pasti tahu istilah babi ngepet. Ya. Ngepet gitu. Ngepet ya, dikira ngepet ya kan. Kenapa? Karena dia nggak pernah keluar rumah ya. Tapi dia punya duit terus. Ya, dan beli apapun kan sekarang tinggal taktik-taktik di handphone, topet segala macam kan udah gitu ya. Nah, tetangganya pada bingung. Ini orang kok punya duit terus gitu ya. Padahal setelah dia bercerita, dibeberkan, dia menjadi salah satu senior administrator untuk sebuah perusahaan IT. Dia bagian senior administrator server yang di Singapura. Oh iya, saya sempat dengar itu. Sempat dengar ya Mas ya. Sempat heboh kan itu ceritanya ya kan. Ya, padahal kerjanya di Purworejo, tempat yang pelosok jauh. Yang penting ada koneksi internet. Ya benar, ada koneksi internetnya ya kan. Beda dengan zaman saya dulu, kalau kerja memang harus keluar rumah ya kan. Kita harus pergi, kita pakai fisik lah, kelihatan banget gitu lah kalau kerja itu, walaupun di tempat kerja yang disortir ininya. Iya itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke teman-teman tuh, penting tidaknya punya ijazah buat teman-teman. Iya, itu. Kan? Masing-masing akan punya preferensi sendiri-sendiri. Silahkan teman-teman bisa menilai ya, atau mengambil sisi mana yang cocok buat teman-teman. Entah setuju ijazah penting atau setuju ijazah tidak penting. Ya. Dan sekali lagi, kalau mau memilih kampus, hati-hati. Tidak masalah gedungnya. Oke. Ini kayaknya udah hampir 30 menit Mas kita. Oh iya. Oke, mungkin next kita akan bahas kupas isu lainnya lagi. Di-spill dulu sedikit. Yang akan kita bahas tentang pentingnya presentasi, dan presentasi itu seperti apa. Jangan hanya berpikir presentasi PowerPoint ya. Nah, nanti kita akan bahas banyak sisi dari presentasi. Oke, itu saja. Itu aja. Thank you. Thank you semua. Bye-bye. Bye-bye.